Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nofar Hamdani dengan NIM 080111232834. Saya dari kelompok 8 ingin membuat program metode numerik, yaitu fungsi turunan menggunakan metode hampiran selisih pusat. Di sini saya menggunakan fungsinya yaitu fx sama dengan sin a x ditambah b pangkat x tan C X pangkat D sin EX min A1 pangkat R1 X ditambah F X pangkat G cos pangkat T HX pangkat H1 dipangkatkan lagi cos IX plus J min ln K kali X pangkat L kali X ditambah M tan A2X cot A3 pangkat X min A4 dibagi dengan cos N cos pangkat N dikurang U pangkat X. Selanjutnya dikalikan dengan N X dikurang akar dari O kali P pangkat X. Ditambah log cos nilai Euler dipangkatkan Q X. Ditambah log R pangkat X min P2. Tambah sin SX cos TX. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya gunakan. Di sini program pertama yaitu file header. File header yang saya gunakan yaitu include iStream, include math.h, include windows.h, include eumanit, include conio.h, include cstib. Lalu di sini kemudian using namespace std untuk mendeklarasikan compiler namespace std. Selanjutnya yaitu untuk global yang digunakan untuk menjalankan programnya yaitu double A, B, C, D, E hingga P2, S, sama T. Lalu fungsi turunan yang digunakan menggunakan itu double FT, F turunan double X. Yaitu seperti ini. Return sin A kali X plus B kali X hingga ke cos T pangkat X. Lalu menuju ke integer main, yaitu atau inti program. Sini saya menggunakan variabel lokalnya yaitu double H, S ke 1, epsilon, dan F turunan yang pertama. Lalu menggunakan variabel integer yang terdiri dari I, pil 2. Selanjutnya, program akan berjalan untuk menampilkan output berupa perintah untuk memasukkan nilai variabel ke dalam program, yaitu cout masukkan A, lalu masuk ke A. Untuk mengisi variabel A berupa konstanta hingga ke variabel T. Lalu untuk memasukkan nilai X, untuk mengisi variabel X berupa yang konstanta. Selanjutnya, yaitu setelah program menampilkan output tersebut, maka program akan menampilkan pilihan yang berhenti. Di sini ada dua pemerintahan iterasi, yaitu yang pertama lebar H, yang kedua epsilon. Selanjutnya, di sini akan memasukkan pilihan antara satu lebar H maupun epsilon. Jika memilih pilihan pertama, akan disuruh masukkan nilai lebar H. Lalu akan menampilkan untuk mencari galat pertama yaitu min H kali H per 6 dikali fungsi turunan X tambah 2 kali H dikurang 2 kali fungsi turunan X plus H ditambah 2 kali fungsi turunan X min H dikurang fungsi turunan X min 2 kali H dibagi dengan 2 kali H kali H kali H untuk perhitungan galat pertama. Yaitu untuk mencari fungsi turunan pertama kita gunakan fungsi turunan X plus H dikurang fungsi turunan X min H dibagi dengan 2 kali H. Untuk mencari nilai X sesuai dengan H, kita gunakan X sama dengan X min 2 kali H. Selanjutnya, untuk perulangan untuk menghitung setiap nilai Fx pada setiap X, menggunakan for I sama dengan 1, dimulai dengan angka dimulai dengan angka 1, lalu berhenti jika memenuhi syarat yaitu 5.
Lalu tampilkan hasil fx pada setiap x. Hmm. Untuk mengembalikan nilai x ke semula, kita gunakan x sama dengan x min 3 kali h. Lalu, jika sudah terselesaikan semua, di sini akan mencetakkan kalimat hasil dari fx-nya, lalu hasil akhir turunan pertama, dan galat hasil akhir pada turunan pertama. Selanjutnya, jika pengguna memilih dua, maka program akan berhenti dengan mencetak epsilon. Pada epsilon ini, kita gunakan cout, masukkan epsilon untuk menentukan epsilonnya, seperti 0,01. Selanjutnya kita menggunakan do, kita masukkan galat 1 min h kali h per 6 hingga sampai dibagi 2 kali h kali h kali h. Untuk menghitung galat pada turunan pertama. Lalu untuk mengubah nilai h, kita gunakan h sama dengan h dikurang 0,00001. Lalu untuk lakukan ketika nilai galat 1 lebih dari epsilon. Sehingga nilai h-nya nanti keluar. Untuk menentukan nilai h-nya, kita gunakan h sama dengan h plus 0,0001. Jika ingin inisiasi nilai h, kita gunakan x sama dengan x min 2 kali h. Sehingga seperti yang dijelaskan tadi, akan menampilkan fx x-nya sama dengan nilai fx-nya. Lalu setelah memenuhi syarat, hasil dari fx akan keluar sampai f turunan juga nanti keluar juga seperti, dan galat dari f turun juga akan keluar. Lalu jika bilangan 1 dan 2 tidak terpenuhi, akan mencetak kalimat, maaf, angka yang Anda inputkan tidak terdapat pada pilihan. Silakan masukkan pilihan kembali. Lalu kembali ke awal untuk mencari jenis pemerintahan iterasi yang ingin dibuat. Selanjutnya, apabila proses perhitungan selesai, maka program akan menghitung turunan dan galat dari turunan pertama dan turunan kedua, yaitu cout hasil dari fx akan keluar. Lalu f turunan pertama, ini fungsi f turunan pertama yaitu perhitungan dengan selisih pusat tanpa galat. Lalu akan hasil di sini akan menampilkan hasil turunan pertama selisih pusatnya. Selanjutnya, apabila ingin mengubah nilai X, pemberhentian iterasi lainnya, mencari konstanta lain, ataupun mengakhiri program, bisa kita gunakan seperti ini. Yaitu cout, masukkan pilihan yang diinginkan. Di sini ada beberapa tampilan, yaitu yang pertama, pemberhentian iterasi lainnya, kedua, mencari konstanta lain, ketiga, untuk mengakhiri program. Di sini kita untuk masukkan pilihan, kita masukkan si I-nya ke pil 2. Selanjutnya, jika pil 2 sama dengan 1, pemberhentian iterasi lainnya, kita kembali ke goto awal di bagian pilih jenis pemberhentian iterasi dan masukkan nilai X turunannya. Lalu jika kita memilih angka 2, sistem akan menghapus variabel yang digunakan, lalu masukkan variabel yang lainnya yang ingin digunakan. Jika pilihan ketiga, program akan dihentikan dan selesai. Lalu jika tidak terdapat dari antara 1, 2, 3, akan tercetak tanpa pada layar pilihan tidak valid. Kembali ke masukkan pilihan yang diinginkan ini. Selanjutnya, kita akan mencoba
nilai yang digunakan pada fungsi ini. Kita mulai dari fungsi yang terkecil. Di sini saya sudah menyiapkan program di kode bloknya, kita running. Ya. Lalu kita masukkan nilai A-nya, yaitu 2, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 3, E-nya 2, A1-nya 1, R1 2, F2, G2, P2, A-nya 2 juga, 1, 1, 1, 2, 2, L-nya 2, A2, 3, A3, 3, A4, 1, N-nya 3, U-nya 2, N-nya 2, O-nya 2, P-nya 3, Q 2, R-nya 3, P2-nya 2, S-nya 2, T-nya 2. Lalu kita masukkan nilai X turunannya yaitu 2. Sini kita mencari lebar H terlebih dahulu. Lebar H yang kita gunakan 0,00001. Nanti keluar hasilnya. Untuk mengecek hasilnya kita bisa gunakan web derivatif kalkulator. Kebetulan saya sudah siapkan hasilnya, lalu kita cek perbandingannya. Hasil fx-nya yaitu min 1,75817. Di derivatif kalkulator juga fx-nya min 1,75817. Lalu kita cek F turunannya min 1, min 1418,98. Codingan juga sama min 1418,98. Selanjutnya kita gunakan epsilon. Kita pembentukan iterasi lainnya. Terus nilai X tadi 2. Terus jenis pembentukan iterasi untuk mencari epsilon. Kita gunakan nilainya seperti 0,00001. Nanti hasil fx-nya keluar min 1,75817 sama min 1,118,98 sama, berarti codingan ini sudah berhasil. Selanjutnya kita gunakan nilai yang besar. Kita mencari konstanta lain. Saya sudah menyiapkan nilai nilai besarnya juga. Hmm, Oke. Perhitungan besar kita gunakan A-nya 11, B-nya 10, C-nya 9, D-nya 6, E-nya 6, A1-nya 4, R1-nya 2, F-nya 4, G-nya 6, T-nya 4, H-nya 4, H1 3, I-nya 3, I-nya 3, C-nya 10, K3, L3, M7, A2-nya 7, A3 4, A4 5, N-nya 4, U-nya 4, E-nya 9, O-nya 5, P-nya 3, Q-nya 6, untuk nilai R-nya 6, 1, 3, 6. Untuk nilai X-nya kita gunakan angka 2. Oke, kita pembagian iterasinya kita gunakan lebar H terlebih dahulu. Lebar H-nya kita gunakan 0,00001. Nanti hasilnya fx-nya 4,76315 pangkat kali 10
10 pangkat 0, pangkat 05. Min, terus hasil turunan pertamanya yaitu minus 0,0009998532. Kemudian kita cek di derivatif kalkulator. Oh, ini ulang ya. Oke. Masukkan nilai A-nya yaitu 11, 1, 4, A2-nya 7, 3, 4, 4-nya 5, B 10, C-nya 9, D 6, E juga 6, F-nya 4, G-nya 6, H-nya 4, H1 3, I-nya 3, C-nya 10, K 3, L-nya 3 juga, M-nya 7, N-nya 7, N-nya 9, O 5, Q kita gunakan 6, R-nya 6, S-nya 3, E2, T-nya 6, U-nya U-nya 4, U-nya 4, E-nya 3, E-nya 4, P3, P2, 1, R1, 2, T kecil 4. Nah, betul X-nya sama. Jadi kita bandingin saja. Fx-nya 0,048 hampir mendekati. Beda selisih 0,0003. Selanjutnya, hasil turunan pertamanya minus 0,009853, karena ini dibulatkan sudah mendekati mirip. Lalu kita cari untuk epsilonnya. X-nya tadi 2, cari epsilon. Epsilonnya 0,0001. Nah, kita bandingin sama selisih mendekati lah. Jadi program yang saya buat ini sudah hampir mendekati. Jadi mungkin segitu aja hasil program yang saya kerjakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.